Firman Tuhan Nehemia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika kudengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kami telah makan riba, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menembus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindari diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa, dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas.
dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah yang kubuat untuk bangsa ini. Baik. Ya, dilanjutkan Ibu Elia Pandi, silakan. Dua Korintus pasal yang ke-11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu
jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku ampuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian, aku terluput dari tangannya. Demikian. Ya, terima kasih para lektor Ibu Elia Pandi dan Pak Cecep. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi dengan judul Warga Israel menggugat Netanyahu. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Biar diulang-ulang setiap hari, diingatkan terus. Karena yang kita butuhkan bukan hanya pengetahuan, saudara ya. Yang kita butuhkan juga adalah rema. Karena kamu punya pengetahuan juga percuma, saudara. Kita sudah buktikan ya, kita ada kelas-kelas, banyak sekali kelas ya. Kita alumni kita ada 1.000 lebih ya. Bahkan juga ada kursus singkat 4 bulan ya, yang banyak yang sudah selesai, bukan cuma 4 bulan tapi 4 dikali 5 ya, kan ada 5 kelas kan, 5 level kan, kelas evangelis, apologetik, apostolik, menjawab Islam, kelas profetik ya, apostolik dan profetik ya, ada 5 kelas tuh kita saudara ya. Belum lagi yang ada ikut HBC ya 3 tahun, tambah nanti Januari kita buka Master of Arts ya, S2-nya. Tapi setelah Anda belajar, itu penting buat Anda ngajar minimum kepada keluarga kita dan untuk mengembangkan diri kita, saudara. Apa yang Anda tahu di sini, Anda bisa bagi, Anda bisa kembangkan untuk Anda bisa mengajarkan kepada minimum anak-anak Anda.
ya. Karena dunia yang jahat ini dunia yang jahat ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang menggoyahkan iman. Jadi dari sekeliling kita, dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mau supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa menjadi bangunan bait suci, kita menjadi Yerusalem, ya. Harus apa ya? Harus rema. Kalau nggak rema nggak bisa jadi bangunan itu. Jadi setelah Anda belajar tiap hari, Anda harus rema. Kalau nggak rema nggak bisa, saudara. Berat. Ya, kamu cuma tahu aja, nanti kamu jadi ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki nanti. Kalau Anda tahu dan Anda tidak rema, bahaya, saudara. Apa yang Anda tahu di komunitas ini adalah rahasia-rahasia ilmu pamungkas. Dan kalau kamu cuma tahu tidak kamu lakukan, itu akan berkumpul, akan jadi penyakit. Serius. Karena yang saya ajarkan itu harusnya bukan diajarkan untuk orang-orang yang baru kemarin bertobat, tapi untuk orang-orang yang sudah dewasa. Lalu Anda senang terima pengajaran, wah ini dia nih. Buat apa? Buat nembak sana-sini, saudara. Buat nyerang para pendeta, buat nyerang aktivis gereja, buat nyerang saudara-saudaramu. Ya kan? Tapi kamu sendiri tidak melakukan. Wah, itu banyak saya nemukan ya. Dan saya sangat sedih ya, saudara ya. Saya sangat sedih. Dan akhirnya penyerang saya. Kalau murid diajari ilmu, tapi kamu karakternya nggak baik, yang diserang pertama kan gurunya kan. Ilmu apapun, kamu ajarkan kepada anakmu praktek dulu ke kamu, saudara. Ya, seorang ibu itu yang ngajari anak-anaknya, ayah yang ngajari anaknya, mau yang baik, mau yang jahat, ngajari bohong, kamu dulu yang pertama diajari, yang dikorbanin sama dia. Ya, kamu ngajari baik, kamu dulu yang terima kebaikan. Ya, saudara, yang makanya jangan ajari anakmu yang tidak baik, karena korbannya kamu dulu nanti. Nah, saudara, hari ini tuh ada banyak sekali warga Israel yang demo ya. Yang mempermasalahkan polisinya Benyamin Netanyahu, saudara. Saudara, kalau saya jadi Benyamin Netanyahu, saya bisa ngamuk itu, saudara. Ini orang nggak tahu terima kasih. Ya, bahkan bilang we have no king. Kalau di Amerika kan sekarang lagi keluar jargon-jargon we have no king. Donald Trump itu bukan raja. Kamu harus berunding dulu, padahal sudah berunding, saudara. Tapi kan polisi negara tidak harus selalu berunding, ya kan? Ada dalam kondisi darurat segala macam, ada hal-hal tertentu batasan-batasannya, tapi rakyat nggak ngerti, ya. Dan selalu menggunakan celah-celah dengan alasan demokrasi, saudara ya. Mereka tidak tahu yang mereka ngomongkan apa, saudara. Lalu mereka protes, ya. Protes ini ya. Kita ini ada live di Facebook dan di TikTok, saudara ya. Selain di Zoom, di YouTube, di Facebook, dan di TikTok, di live, subscribe, viralkan ya, saudara ya. Cuma saya nggak tahu kenapa yang di TikTok nggak bisa langsung keluar ya, langsung meninggalkan jejak. Saya mesti upload ulang, capek ya. Saya belum tahu caranya, dari kemarin saya download gagal TikTok yang baru ini ya. Nah, jadi yang di Facebook sudah langsung, Facebook Joseph Paulus-an, TikToknya Nabi 26 Joseph Paulus-an ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, komunitas kita juga sering begitu ya, saudara. Kita banyak bikin gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Tapi waduh, dari orang kita sendiri yang mencaci maki, bikin menara Babel lah, mencari kemuliaan diri sendiri lah, ambisius lah, dan segala macam omongan-omongan yang menyakitkan, ya, yang seakan-akan menghakimi saya, mempersalahkan, ya. Ya memang aneh ya, saudara ya. Lalu mulai menghasut, yang cilaka itu mulai menghasut, ya, mulai menghasut itu yang cilaka. Kita tadi baru sering ngalamin begitu ya, saudara. Dan di semua gereja, hampir di semua komunitas begitu. Orang ini senang kumpul, karena senang kumpul. Tetapi begitu sudah sampai titik tertentu, orang ini mau meninggalkan kumpulannya itu, nggak rela, saudara. Nggak rela dia nunggu kumpulannya. Lalu apa? Ngajak-ngajak. Yuk kita kesana aja yuk kita kesana aja yuk. Makanya kalau di live YouTube saya,
di live TikTok sama YouTube. Begitu saya lagi live, lalu kamu ngajak-ngajak orang ke channel lain, saudara, langsung saya blok. Kamu nggak usah di sini lagi selamanya. Serius, saudara, saya blok. Kalau orang jualan itu, kamu lagi buka toko, ya, kamu lagi buka warung makan, terus tiba-tiba orang makan di situ, nah enak nih makanannya, yuk kita makan di sana aja, di depan matamu, saudara. Yuk kita makan di warung sebelah sana aja, yuk. Kalau kamu berani ngomong begitu di warung saya, kamu tak usir, saudara. Tak usir dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati dan jiwa, saudara. Kamu jangan di sini lagi dan jangan pernah menginjakan kakimu di sini lagi. Itu namanya kamu tidak sopan. Kita lagi buka warung, untuk mendatangkan orang itu tidak gampang. Lalu kamu masuk ke dalam, kamu ngajakin orang buat keluar dari situ, saudara. Kalau saya itu ada masalah apa dengan kamu? Enggak ada kan? Saya itu dosa apa sama kamu? Enggak ada kan? Kenapa kamu ngajak-ngajak orang sudah masuk ke sini diajak keluar? Customer di sini kamu ajak di tempat lain. Sana aja yuk, di sini nggak enak. Nah, itu tuh nggak boleh, saudara. Customer enggak, saudara. Harus dilayani itu enggak. Itu sudah attitude, sudah niat kamu dan tidak baik, mau ngerusak. Ya, nah itu nggak boleh. Jadi kamu jangan lagi di tempat kita, lalu kamu promosiin channelnya orang lain, saudara. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu haram jadah kalau buat saya. Buka toko pun saya nggak boleh. Kalau saya lagi di gereja, kita lagi ibadah pun, kopdar gitu ya. Terus kamu, yuk kita ke sana saja yuk. Itu tuh nggak sopan, nggak boleh, saudara. Itu benar-benar nggak sopan ya, saudara ya. Saya dari dulu nggak pernah saya masuk komunitas orang, di sini nggak enak, ke sana aja yuk, bisik-bisik. Bodoh kamu, jangan di sini, ke sana aja yuk. Dari dulu saya nggak pernah begitu, saudara. Pantang ya. Tapi ada orang-orang hatinya jahat aja, siapa yang suka begitu? Kamu nanti akan kena karmanya, saudara. Karma ya. Kenapa? Kamu akan ketemu dengan orang yang sejenis, yang suka ngajak-ngajak seperti itu. Dan itu adalah orang-orang dekatmu nanti. Orang yang suka begitu akan kumpul dengan orang seperti itu. Ya, itu namanya hukum tarik-menarik, saudara. Kambing akan kumpul sama kambing, domba akan kumpul sama domba. Itu seperti itu. Ya, mengapa Tuhan Yesus memisahkan kambing dengan domba? Kambing kan sama kambing, domba sama domba. Kambing itu makannya sampah, domba itu makannya rumput yang segar. Dia nggak mau makan sampah. Kambing itu punya kelenjar bau, makanya bau kan, makan kambing itu kan. Makan domba itu nggak bau. Kambing itu kan keras kan, ya kan? Kalau domba itu nggak keras, lembut dagingnya. Kenapa? Karena kambing makannya sampah. Nah, ada orang-orang yang suka makan sampah. Orang-orang dursila katanya, yang kalau dalam kitab Tuhan itu, maka orang-orang dursila ini mulai menghasut. Nah, ada ya orang-orang seperti itu. Saudara, orang-orang seperti ini hidupnya nggak maju, saudara. Orang-orang ini ya muter-muter di sana. Muter-muter, dia hidupnya akan penuh dengan pengkhianatan dalam hidupnya dia. Ya, orang-orang seperti ini hidupnya penuh dengan sungut-sungut. Nah, waktu di tempat kerja juga begitu, ya. Waktu kamu kerja, ini bosnya nggak benar, ini begini ngerasani, saudara ya. Lalu kamu bikin satu kantor itu mogok kerja, saudara. Ya, satu kantor itu mogok kerja. Satu kantor itu padahal terima gaji loh, saudara. Padahal terima gaji. Hati-hati, saudara, kalau kamu melakukan seperti itu. Orang Buddha bilang karma, orang Hindu bilang karma, ya. Kalau saya bilang, kamu akan kumpul dengan orang yang setipe dengan kamu. Orang dursila. Itu yang disebut dengan orang dursila. Ya, orang-orang yang nggak tahu diri, saudara. Siapa di sini kalau di kantor suka ngerasani bosnya, lalu kamu pergi, saudara, dan ngajak-ngajak. Padahal kamu terima uang dari bosmu, saudara. Kurang, ya mau kurang, mau nggak, kan kamu terima di situ kan. Dan kalau kamu nggak suka, keluarnya baik aja, saudara. Kan kamu waktu mau di situ kan juga nggak dipaksa kan. Dan kamu terima uang. Oh, di yayasan kita banyak orang seperti itu, ya. Wah, kita sudah nangani orang begitu banyak, saudara. Di belakang kita ya. Entah saya salah apa, padahal orang ini ributnya sama pengurus yang lain, tapi saya dikorbankan. Ya. Padahal yang kita lakukan itu ngasih dia uang bukan karena dia layak dengan uang itu. Serius, saudara, banyak sekali kita bantu orang di yayasan, orang itu tidak layak kita bantu sebetulnya. Kenapa kita bantu? Ya karena kita mau bantu.
Tapi orang ini kemudian dia di belakang, ngajak-ngajak ya saudara ya. Bar saudara, wah terus dia korbannya banyak ikut. Ya, waktu Galarwa kan juga sama kan, waktu Galarwa waktu itu kan orang-orang yang kita bantu, kita bayari kontrakan rumahnya, kita bayari sekolah anaknya, kita kirimin sembako. Orang ini ikut menghasut, saudara. Ikut menghasut. Kadang-kadang masih suka ngintip-ngintip di sini mau ngajak-ngajak, ya kan? Masih suka ngajak-ngajak, saudara ya. Begitu masuk langsung kosak-kusuk di chat, yuk ke sana saja yuk. Ya ada juga ada orang yang dia ikutin juga ikut gini ngajak-ngajak. Makanya sekarang kita matikan kolom chatnya. Itu namanya kurang ajar, saudara. Nggak boleh, nggak sopan seperti itu. Itu sama seperti kamu lagi ada orang di gereja ya. Kalau kata nih di gereja Mawar Saron. Ini kejadian benar ya di kota Kediri. Ini kejadian benar. Ada sebuah gereja A ya. Gereja A ini pecah pengurusnya. Lalu bikin gereja B, pengurus yang baru. Pengurusnya bikin gereja B. Lalu si gereja B ini ada gereja A lagi ibadah hari Minggu jam 10, saudara. Gereja B juga mau bikin hari Minggu jam 10. Maka mobilnya pakai bis, saudara. Dipasang di depannya gereja A, saudara. Setiap orang mau masuk gereja A ditarik, saudara. Masuk ke mobil itu pindah ke gereja B. Dipaksa masuk, saudara. Sampai nggak enak tuh jemaatnya, terpaksa masuk daripada ribut. Dan itu berjalan selama berbulan-bulan. Akhirnya pendeta gerejaannya stroke, saudara. Stres dia. Karena ketakutan. Kenapa? Karena dia juga caranya begitu. Karena dia dulu caranya begitu. Ya. Oh, ini kejadiannya nyata di gereja di Kediri. Kamu cari deh. Siapa yang tinggal di Kediri. Itu kisah nyata yang saya ngomong ini ya. Kejadian 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Waktu saya khotbah di sana. Saya diceritain, saya sampai melongo. Ya kami sih dulu gereja kami nggak segitunya ya, sampai sengaja jemput dari gerejanya orang, sengaja diambil begitu. Nah itu namanya, itu udah nggak benar, saudara ya. Bahkan kamu kalau bisnis itu pun nggak boleh begitu ya, saudara, nggak etis. Itu namanya nggak etis. Bisnis dunia pun nggak boleh begitu. Ya, Anda jualan warteg aja nggak boleh begitu, saudara, nggak etis namanya. Oh, kamu bisa dikaplokin orang, saudara. Ada orang naik angkot. Ya, terus Anda sekedeknya masuk ke angkot lain, kamu ikut aku, dipindahin dari angkotnya orang. Oh, kamu bisa dibunuh orang tuh, saudara. Bisa dibunuh. Bahkan bisnis dunia aja nggak boleh begitu. Supir angkot aja nggak begitu, saudara. Kamu gereja begitu, kurang ajar kan. Kamu gereja seperti itu. Gila nggak ini orang-orang ini ya? Tapi ada orang dursila seperti itu. Kita orang Kristen nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Ya, kamu lagi dibantu nih. Kamu lagi kerja di sebuah perusahaan. Kamu terima gaji dari perusahaan itu. Lalu kamu ngomongin bosmu, saudara. Dan kamu menghasut karyawan-karyawan yang lain supaya belain kamu. Itu dosa besar, saudara. Itu orang-orang dursila. Sekalipun kamu di pihak yang benar, bosmu gaji kamu kekecilan, atau telat gaji, atau 2 bulan, 3 bulan nggak digaji. Mungkin bosmu kejam lah, apa segala macam. Saudara, jangan, saudara. Begitu 1 bulan nggak digaji gajimu, ya, kamu tanya, masih ini nggak? Aku boleh cari kerjaan lain nggak? Yang baik. Karena anakku butuh makan. Tapi yang baik, saudara. Kalau bosmu nggak seneng, nggak apa-apa, kamu keluar. Tanpa kamu harus ngatain yang kamu tinggal. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, syukur wa syukurilah. Wal alhamdulillah bismillah biskota PPD di tempat kita ada, tapi enggak sering. Ya, tapi ada kecolongan kita beberapa kali ya. Karena saya juga waktu kerja saya enggak begitu, saudara. Saya kalau kerja, kalau sudah nggak suka sama bosnya, saya tidak akan menghasut yang lain. Saya akan mengencourage, ayo, nggak apa-apa. Kalau saya, karena saya ada pilihan lain. Kalau kamu nggak ada pilihan, jangan. Ya. Sampai dengan hari ini hubungan saya dengan semua bekas bos saya selalu baik. Selalu baik. Bagaimana dengan kamu, saudara? Kamu kalau kerja begitu nggak? Hati-hati kamu, saudara. Itu dosa loh, saudara. Firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, ya taatilah. Bekerjalah kepada Tuhanmu seperti kamu bekerja untuk Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, sekalipun tuanmu itu lalim.
Kamu suka, kamu kerja. Kamu tidak suka, kamu jangan hasut yang lain. Oh, kalau di kita, begitu saya tahu begitu, kamu langsung tak usir dari sini. Oh serius saudara ya? Begitu saya tahu dan saya mergoki sendiri. Kalau katanya susah ya saudara. Tapi begitu saya mergoki sendiri langsung tak usir. Lawan kamu ngomong di chat aja langsung tak blok kok. Langsung tak blok. Walaupun orang itu sering di sini saya tahu itu kadang itu juga kadang teman kita. Begitu dia berani, oh kita ke sana saja yuk, langsung tak blok saudara. Berani dia ngajak-ngajak di kolom chat. Ya, siapapun kamu saudara, oh, mau Pak David sekalipun saudara, ya kan, mau dokter itu sekalipun, langsung tak blok saudara. Siapapun kan itu akan merusak suasana. Itu akan merusak suasana saudara ya. Kita lagi membangun ambience supaya naik, nah kamu kembosin tuh, yuk kita ke sana saja yuk, oh, langsung tak blok saudara. Itu beneran saudara ya, itu adalah suatu tindakan yang tidak etis. Sama saja itu kalau dalam dunia kerja. Nah yang saya lagi cerita adalah dunia kerja. Dalam family juga begitu. Kamu nggak suka nih dengan sebuah keluarga besar. Kamu jangan ngatain mereka di belakangnya mereka, saudara. Jangan ngatain orang di belakang yang ngeruasani, saudara. Nggak baik. Belajar, kamu nggak suka, kamu selesaikan ngomong. Jangan ngatain di belakang. Minggir. Kalau mendingan kamu nggak usah ngatain, minggir. Tapi nggak usah ngatain. Anda paling berkepentingan saja sama saya. Nah seringkali saya juga nggak ngerti kalian kenapa mundur. Terus tiba-tiba urusannya kalian muncul di channelnya orang Islam ngomelin saya. Ya balik lagi kayak Amin Wijaya kan. Saya nggak tahu saya punya masalah apa dengan Amin Wijaya. Saya tidak tahu saya punya masalah apa dengan Alengso. Setahu saya Alengso itu ribut sama Pak Stephen. Setahu saya Amin Wijaya ributnya sama Alengso. Tiba-tiba muncul di channel Islam Amin Wijaya sama Alengso ribut. Ngerasani saya, nyilek-nyelekin saya. Nah, itu namanya orang nggak baik. Itu orang durhaka. Blok permanen. Oh, nggak mengasihi itu mengasihi, saudara. Kalau ada orang, ya, dia sudah menyeberang ke lawan ya, ke musuh. Kamu tuh harus blok dia, saudara. Kita mengasihi, tapi kita harus tahu dia itu musuh. Mengasihi itu bukan kamu naif. Oh, kita tuh mengasihi musuh, Pak. Lalu kamu taruh dia. Ya, jadi orang dekatmu. Salah saudara. Musuh tetaplah musuh. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Bukan dilarang bermusuhan. Nggak ada saudara ayatnya. Musuh tetap musuh. Kamu harus hati-hati. Dia musuh saudara. Tapi kamu harus mengasihi musuhmu. Kamu harus hati-hati. Dia musuh saudara. Jangan teledor. Jangan sok. Jangan sok. Oh Tuhan bilang kita nggak boleh musuhan. Anak Tuhan nggak boleh musuhan. Siapa bilang? Yang tidak boleh membenci. Kalau kamu tidak setuju dan itu berseberangan dengan keras, misalnya nih saya dengan saksi Yehova, saya bisa menerima orang saksi Yehova duduk makan, ya, tetapi tidak dengan Amin Wijaya, saudara, tidak dengan Alengso, karena dia sudah menyeberang. Nanti kalau saya duduk makan sama dia, saya salah ngomong, dipegang sama dia, direkam dibalik, saudara. Musuh tetap musuh. Ya, tapi kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kalau dia lagi susah, ada kesulitan, kita bisa bantu, kita bantu. Tapi jangan terus nanti kita sudah tahu nih, ini kan saya cerita yang real ya. Amin Wijaya sekarang menghamili anak gadis seorang, saudara ya. Harus tanggung jawab ya, dia harus tanggung jawab. Anak gadis janda, ngambil janda lari dia, saudara. Saya bilang, oh nggak bener kamu. Saya bilang sampaikan kamu tanggung jawab kamu. Saudara, musuh tetap musuh, tapi kamu harus mengasihi musuhmu. Tetapi kamu harus ingat, saudara, ya harus ingat, kalau kita bekerja, jangan kita yang menjadi orang-orang seperti itu, saudara. Ya jangan. Rezekimu terhalang nanti. Makanya orang-orang yang bekerja dengan profesional, kerja sedikit nggak apa-apa, saudara. Berkatmu itu bukan dari bosmu, saudara. Ya, saya waktu kerja di Bali, saya pernah gajinya telat, saudara. Ya, saya pernah gajinya telat. Tapi bos ini tahu saya loyal. Semua orang ngoceh saya diam, saya tidak pernah komplain. Saya ditanya, gimana Paul? Ya gimana, memang kita lagi susah perusahaannya. Terus gimana? Fight dong. Yang penting anak buah saya gajian dulu. Loh,
Iya, so saya bilang yang penting anak buah saya gajian dulu, boleh nggak? Kita yang level-level manajer ke atas, gajinya nanti tunda. Yang penting anak buah gajian dulu. Saya gitu, karena anak buah kan gajinya cuma UMR. Kalau dia telat, habis. Kalau saya telat, saya tetap bisa makan. Paling tidak saya bisa makan, ya cicilan-cicilan aja ruwet. Cuman kan tetap bisa makan. Anak buah gaji UMR telat, bablas saudara. Demo, pasti ruwet. Jadi, tapi saya telat berapa kali. Dan makanya saya gaji saya begitu perusahaan itu recovery, gaji saya naik 3 kali lipat, saudara. Disayang sama bosnya. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kamu jangan berpikir gajimu kecil, oh ini bosnya galak, bosnya apa. Kamu bertahan, kamu diem, jangan pernah ngerasani bosmu. Makanya kamu sial terus, saudara. Makanya kamu nasibnya jelek. Kamu dikasih berkat sama Tuhan, kamu ngeluh, kamu bersungut-sungut. Itu orang kurang ajar, orang dursila yang bersungut-sungut dikasih kerjaan. Mau gajimu kecil, daripada tidak ada kerjaan, kamu lebih pusing lagi nanti kamu. Nggak ada aktivitas. Tapi selama kamu kerja, gajimu kecil. Kalau mood kamu udah nggak wajar, kamu sambil ngelamar kerjaan. Dapat kerjaan yang bagus. Tapi kalau kamu nganggur, daripada gaji kecil, mendingan prei, mendingan nggak kerja. Goblok. Kerja. Orang kalau lagi kerja, pasti cari kerjaan lebih gampang. Kalau kamu lagi nganggur cari kerjaan, aduh susah. Itu namanya hukum kelembaman. Hukum fisika itu ya, jangan ngomong itu tahayul, saudara. Kamu kalau lagi kerja, cari kerjaan lain lebih gampang. Kalau kamu nganggur cari kerjaan, aduh, saudara. Ya, saudara kesini mau ngelamar kerjaan. Iya, sekarang aktivitasnya apa? Ya, masih menganggur Pak di rumah. Coret. Coret, kalau saya kan direktur, saudara. Saya direktur sebuah perusahaan besar. Saya selalu pesan, jangan cari orang nganggur. Wah, itu saya ngomong, jangan cari orang nganggur. Biasanya karakternya nggak baik. Saudara. Saya jadi bukan nyumpanin kalian. Saya tak ajari cara cari kerja. Kamu harus kerja. Mau kamu jadi volunteer, mau aktivitasnya Pak. Sementara saya belum ada pekerjaan Pak, tapi saya membantu volunteer Pak di sebuah gereja. Saya aktif. Ngapain aja ya? Saya nyupir, saya bersihin ini, saya bantu Pak nemeni Pak pendeta kalau pergi kemana ya supaya saya jangan nganggur Pak. Wow, ini luar biasa ini. Ya, Pak, ya, saya kerjain Pak semua perabotan gereja saya yang bikin Pak. Nggak dibayar? Enggak, gereja nggak sanggup bayar Pak. Wow, luar biasa. Selama 3 tahun pertama saya di Belanda, saya nggak bisa kerja, saudara. Di Jerman 6 bulan pertama saya nggak bisa kerja. Setahun pertama di Jerman, saya kerja di resort, nggak dibayar. Bener-bener nggak dibayar, saudara. Cuman saya dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Nah, terakhir begitu saya harus pindah ke Belanda. Paul, aku tuh tidak membayar. Saya dikasih iPad baru, saudara. iPad baru, ya Grace itu, dan dikasih beberapa, kamu boleh ambil laptop manapun, saya bilang, nggak usah ini. Dan hari ini kami punya persahabatan yang baik. Saya pindah ke Belanda juga sama. Ya, saya masuk ke gereja Belanda, saya butuh bantuan apa, ngecat apa, saya lakukan. Saya nggak pernah ngecat, gali tanah, ya buat bikin reservoir air itu ya, aku lakukan semua. Saya nggak pernah nyanggul segitu, badannya pada sakit, sampai segala macam. Tapi sehat. Ya, 3 tahun orang pada stres, sudah corona kan orang pada stres. Saya sama si Wisely, kita sehat, kita tenang, kita singsot, sampai pendetanya bilang, kenapa orang pada stres, kamu tenang-tenang aja? Ya mungkin karena saya pendeta, saya bilang begitu. Iya nggak ada hubungannya, dia bilang iya, karena kalau saya sih karena kita ngucap syukur ya hidup kita lebih baik. Tapi saya tahu karena saya kerja. Makanya teman-teman di pastori saya bilang, kamu jangan nganggur, kerja apa saja gaji kecil. Ya, yang lagi merantau juga ya, semua kalian lagi merantau, apa saja kamu kerjain dulu. Orang kerja akan mudah cari kerjaan, orang nganggur cari kerjaan setengah mati. Percaya saya, ya, saya juga caranya begitu. Nah, saudara terakhir ya, 1 menit terakhir. Saudara kalau lagi bekerja, jangan mengeluh. Orang mengeluh, orang ngerasani, kamu pergi saudara. Pergi. Supaya kamu jangan keracunan dengan bisa mereka, racunnya mereka. Atau kamu jangan dikorbanin, oh itu katanya Paul. Wah saya pernah digituin saudara ya.
Gara-gara saya nunggu di situ, saudara, ikut dengarkan. Oh, ini Paul juga ngomong. Sebentar. Saya nggak pernah ngomong begitu loh. Ya, tapi kan kamu ada di situ kan? Wah, saya baru nyadari, iya. Ya, saudara, saya ada di situ. Harusnya saya minggir. Kalau ada orang ngerasani atasanmu, kamu minggir, saudara. Percaya saya, lebih baik kamu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Toxic. Kamu kan ke sana mau kerja kan? Wah, kan setia kawan. Emang temen kamu nanti mau ngasih makan kalau kamu kere? Aduh, jangan saudara. Minggir. Fokus dengan pekerjaanmu. Kamu suka kamu kerjain, kamu nggak suka kamu cepet cari. Sambil kamu kerjain, goodbye-nya manis. Suatu ketika kamu dibutuhkan kembali. Saya pernah ya kembali ke perusahaan yang sama. Gaji saya sudah lipat kali dan bos seneng sama saya. Karena ketika semua orang berkhianat, saya yang tidak pernah berkhianat. Kamu kenapa tidak bilang, Paul? Pak, kalau saya bilang, saya serba salah dan saya tidak tahu mereka bicara apa. Ya, saudara ya. Itulah attitude yang baik di dalam bekerja. Itulah attitude yang baik di dalam berjemaat, berkomunitas. Orang toksik tinggalin, itu racun, itu setan, saudara. Serius, saudara. Tinggalkan, fokus. Jangan ikut demo, jangan ikut rusuh. Fokus. Lakukan segala pekerjaanmu seperti kamu melakukannya buat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya,